Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 406-410. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ekspresi Li Tianxing sedikit berubah, dan kekuatan telapak tangan bintang surgawi yang agung pun langsung berubah. Pencapaiannya dalam seni sihir dewa dapat dikatakan sebagai nomor satu di dunia. Titik-titik kekuatan telapak tangan bintang surgawi yang agung adalah bintang-bintang, dan ketika mereka berputar, atribut kekuatan telapak tangan akan berubah dan kekuatannya juga akan menjadi berbeda. Kekuatan telapak tangannya mungkin tampak seperti seni ilahi tubuh jasmani, tetapi pada dasarnya, itu adalah seni ilahi mantra. Itu memiliki ruang batin, banyak perubahan, dan hampir tak terbatas. Faktanya, setelah Li Tianxing berhasil mengolah kekuatan telapak bintang surgawi yang menyeluruh, dia telah kehilangan motivasinya untuk berkembang. Seni ketuhanan semacam itu terlalu sempurna, begitu sempurnanya sehingga semua seni ketuhanan lain yang diciptakan setelahnya tidak dapat melampauinya. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memiliki teknik kesatuan, dan dia menyebut kekuatan telapak bintang surgawi yang menyeluruh sebagai teknik kesatuan yang mampu mengendalikan semua seni ilahi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Namun, tidak peduli berapa kali kekuatan telapak tangannya berubah, Xing An tidak memedulikannya. Dia bahkan tidak mencoba menebak perubahan kekuatan telapak tangannya atau seni ilahi. Tidak peduli berapa kali seni ilahinya berubah, Xing An menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Tinju dewa, kekuatan sihir dewa, dia adalah dewa yang mengabaikan semua perubahannya dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Li Tianxing, dan dia merasakan kekuatan mengerikan keluar dari telapak tangan Xing An. Kekuatan itu membombardir ki vitalnya dan mengenai benih iblis. Kepala desa dan si buta tidak dapat berbuat apa-apa di masa lalu untuk menyelamatkan si Yuyu. Rulai tua juga tidak berhasil mencerahkan Li Tianxing, namun Xing An langsung menuju ke sumbernya, ingin menghancurkannya. Kaisar Yan Feng dan Blind menyerang. Yu Zhaoqing juga bangkit dan bertarung. Keempat tangan Xing An menangkis serangan Kaisar Yan Feng dan Blind sementara ki vital naik dari atas kepalanya dan berubah menjadi jembatan dewa. Roh primordialnya berdiri di atasnya dan bertarung dengan Yu Zhaoqing, menghalangi gerakan ketiga orang itu dan bahkan melukai mereka dengan parah. Terlalu menakutkan, Kaisar Yan Feng tidak dapat menembus 3 kepala dan 6 lengan. Blind memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan Xing An, tetapi kekuatan yang lain terlalu kuat. Kekuatan sihirnya jauh melampaui Blind, yang membuat serangannya tidak mematikan. Pertarungan antara Yu Zhaoqing dan Xing An di jembatan dewa penuh dengan bahaya. Roh primordial Xing An sangat aneh dan menakutkan. Ia terus berubah, terkadang menjadi dewa naga hijau, terkadang dewa harimau putih, dan terkadang kura-kura hitam atau burung vermilion. Dia bahkan telah menangkap roh primordial para ahli yang telah mengolahnya hingga ke alam dewa. Tak terkalahkan, tak terkalahkan. Darah terus mengalir keluar dari mulut Li Tianxing, dan benih iblis itu perlahan terguncang. Namun sebelum itu terjadi, tubuh jasmani mungkin tidak mampu mengatasinya. Bagaimanapun, tubuh itu milik muridnya, si Yuyu. Li Tianxing telah mengubah roh primordialnya menjadi iblis hati, menanam iblis itu di dalam hati daunnya. Dia kemudian meminjam tubuh si Yuyu untuk terus memelihara dirinya dan menjadi lebih kuat. Baru-baru ini dia mencoba untuk menyatu dan mengambil alih tubuh itu. Karena itu, kultivasi si Yuyu telah meningkat drastis, menembus hidup dan mati setahun yang lalu dan jembatan ilahi baru-baru ini. Namun, roh primordial si Yuyu tidak dapat menahan serangan Xing An. Sebelum benih iblis Li Tianxing terbunuh, si Yuyu mungkin akan mati di tangan Xing An. Begitu Yuyu mati, tubuh ini akan menjadi milikku. Aku bisa melarikan diri. Xing An tidak bisa menahanku. Li Tianxing sangat gembira. Dia selalu memperebutkan tubuh yang sempurna dengan si Yuyu, tetapi selalu ada si buta, kepala desa, dan juga rulai tua yang menghalangi, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Yang dia cintai bukanlah si Yuyu sebagai pribadi, tetapi tubuhnya. Betapa baiknya menjadi wanita dengan kecantikan yang bahkan membuat para dewa iri. Begitu cantiknya sehingga orang akan melihatnya dari luar. Dengan tubuh seperti itu, Li Tianxing akan menarik perhatian semua orang kemanapun dia melangkah. Banyak pria akan jatuh cinta padanya dan tergila-gila padanya.
Semua orang akan mencintainya. Dia bisa memiliki segalanya. Karena dia adalah master sekte iblis surgawi sebelumnya, kemampuannya bukan hanya untuk kecakapan bertarung yang hebat. Jika dia ingin melarikan diri, tidak banyak orang di dunia yang bisa menghentikannya. Para pengikut aliran sesat dari sekte iblis surgawi terampil dalam segala jenis keterampilan melarikan diri, dan dia bahkan merupakan ahli hebat dalam bidang ini. Sekarang, dia hanya perlu menunggu Xing'an menyingkirkan roh primordial si Yuyu, dan dia akan bisa melarikan diri dan menjalani kehidupan yang bahagia dan diberkati. Namun hati Li Tianxing tiba-tiba menjadi gelisah tanpa alasan. Ia teringat pada suatu pagi yang cerah dan indah 100 tahun yang lalu ketika sang patriark muda membawa seorang gadis kecil dari keluarga Si untuk menemuinya. Ini si Yuyu, sang dewi surgawi dari generasi ini, tetapi aku tidak bisa mengajarinya. Dibandingkan denganku, kau masih muda dan kuat, jadi kau bisa menahan siksaan ini. Sang patriark muda telah melempar gadis kecil itu dan berbalik untuk pergi. Ia melarikan diri seolah-olah gadis kecil itu adalah binatang yang sangat berbahaya. Saat itu, ketika Li Tianxing melihat wajah si Yuyu, dia masih seorang pria. Saat itu, si Yuyu baru berusia 13 tahun, dan dia masih bisa mengingat pertemuan pertama mereka. Dia merasakan hantaman di hatinya, seolah-olah dia disambar kebahagiaan yang luar biasa. Rasanya hatinya dipegang oleh tangan hangatnya, seolah-olah seluruh dunia hanya tersisa dengan gadis muda di depannya. Namun dia tahu bahwa dia adalah gurunya dan dia tidak mungkin mempunyai pikiran jahat terhadap muridnya. Selama ini, dia selalu menaati tanggung jawab seorang guru, mengajari si Yuyu dengan sepenuh hati, dan menyampaikan semua yang telah dipelajarinya. Namun, pikiran jahat masih saja muncul dari waktu ke waktu, mengganggu pikiran dan hati daunnya. Si Yuyu sangat nakal dan pada dasarnya, semua orang di sekte orang suci surgawi telah tersiksa olehnya, yang mengakibatkan banyak masalah. Li Tianxing selalu sibuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh murid mudanya, menyelesaikan semua masalah yang disebabkan olehnya. Namun, saat itu juga merupakan saat yang paling membahagiakan baginya. Meskipun ia selalu sibuk membersihkan rumah, ia juga menikmati memanjakannya. Di hadapannya, si Yuyu penurut dan pengertian. Perkembangannya sangat cepat dan sangat disukainya. Tidak ada wanita bodoh di keluarga Si. Saat itu, mereka memiliki hubungan yang sangat kuat sebagai guru dan murid, dan dia sudah terbiasa menyembunyikan pikiran jahat jauh di dalam dirinya. Kapan dia mulai berubah? Si Yuyu telah tumbuh dewasa. Sifatnya yang nakal dan kekanak-kanakan berangsur-angsur menghilang dan yang menggantikannya adalah pesona yang menakjubkan. Setiap tindakan, setiap kata memancarkan pesona, sampai-sampai dia hanya bisa menatapnya. Saat itu, dia tahu bahwa dia adalah gurunya dan tidak seharusnya mempunyai pikiran jahat terhadap muridnya, tetapi dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia mengintip si Yuyu yang sedang mandi, mengumpulkan pakaian yang dikenakannya, dia tergila-gila padanya hingga tak terkira. Namun, dia terdeteksi oleh si Yuyu, dan dia mulai perlahan menjauh. Seharusnya pada saat itulah kegilaannya berubah menjadi kegilaan yang menyimpang, berubah menjadi keserakahan. Semakin ia tidak bisa mendapatkannya, semakin ia ingin mendapatkannya, dan semakin ia memikirkannya, semakin hatinya terpelintir. Ia merasa bahwa yang ia cintai bukanlah muridnya, melainkan tubuh yang paling indah itu. Dia merasakan perubahannya sendiri, dan dia tidak dapat menahan rasa takutnya. Keruntuhan, distorsi, dan deformasi hati daunnya membuatnya takut. Untuk menyelamatkannya, dia telah menemukan solusi. Karena ada aturan yang melarang hubungan guru dan murid, yang membatasi perasaan antara dia dan muridnya, dia bisa menjadi si Yuyu dan hidup dengan tubuh indah itu. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuasaan dan gengsinya untuk menyelesaikan semua itu. Semua orang yang menentangnya dalam aliran sesat itu diasingkan, atau dibunuh, atau dipenjara. Akhirnya, keinginannya terpenuhi dan ia menceraikan istri pertamanya untuk menikahi muridnya. Malam itu, si Yuyu berjuang keras untuk membunuhnya, tetapi itu sesuai dengan harapannya. Ia menjadi iblis hati yang bersembunyi di hati daunnya, menunggu hari di mana ia bisa menjadi dirinya. Li Tianxing mengingat semua itu, dan tatapannya menjadi kosong. Aku kalah. Sejak pagi yang cerah dan indah saat aku melihatnya pertama kali, hati dauku telah kalah. Li Tianxing batuk darah akibat serangan berat Xing'an dan terus bergerak mundur. Pagi itu ketika patriark muda mengirim si Yuyu ke sana, pada pandangan pertama itu, dia sudah jatuh cinta pada muridnya. Yang telah menghancurkan hati daunnya bukanlah si Yuyu, tetapi dirinya sendiri. Karena tergila-gila dan terjalin hubungan terlarang antara guru dan murid, hati daunnya terus-menerus terpelintir, hingga akhirnya menjadi seperti sekarang, menjadi bahan tertawaan di mata orang lain.
Dia tidak benar-benar ingin mendapatkan tubuhnya, tetapi telah mencintai orang itu dari awal hingga akhir. Itu bukan tubuhnya, hanya hatinya yang bengkok yang membuatnya berpikir bahwa dia ingin menjadi si Yuyu. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasa kalah. Patriark, kau menyakitiku. Li Tianxing membangkitkan semangatnya dan teringat apalagi yang dikatakan oleh Patriark muda itu pada pagi hari saat ia mengirim si Yuyu ke sana. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung mengandung dua kata pendidikan agung, dan keduanya berarti pendidikan, warisan. Sebagai guru sekte suci, jangan gagal untuk memenuhi dua kata itu. Saat itu, yang ada di matanya hanyalah gadis itu, dan kalimat itu hanya terlintas di telinganya. Namun, sekarang menjadi sangat jelas. Dua kata itu, sangat mendidik, saya belum pernah mengikutinya sebelumnya. Li Tianxing mendesis dengan ganas, dan cahaya iblis yang mengerikan meledak dari tubuh si Yuyu, melesat keluar dari hatinya dan menusuk hati Xing An. Cahaya hitam itu seperti jembatan bagi roh primordial Li Tianxing untuk menyerbu Xing An. Muridku yang baik, pergilah. Dia memasuki hati Dao Xing An dan dia benar-benar merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Nenek si terbangun dan kehabisan kata-kata. Yu Zhaoqing jatuh dari langit sambil batuk darah, tombak ilahi si buta Long Tuo bengkok dan lengannya patah. Kaisar Yan Feng diangkat tinggi oleh Xing An sebelum dilempar dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Permaisuri janda dan yang lainnya saat ini berdiri dengan kaki gemetar. Si cacat mencoba merangkak dengan tangannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulut si tuli sementara dia memegang kuasnya dengan tangan gemetar, tidak mampu mengendalikannya sama sekali. Qin Mu tengah memurnikan pil roh dengan panik, mengobati luka-luka para naga banjir. Semua orang telah kalah. Mereka telah menderita kekalahan telak. Telapak tangan Xing An mengarah pada nenek si, ingin menghancurkan roh primordialnya. Tiba-tiba telapak tangan itu berhenti di depan wajahnya dan menjadi agak lembut saat merapikan rambut indahnya yang berantakan di pelipisnya. Satu kepala Xing An menunduk untuk menatapnya dengan tatapan lembut seolah-olah itu adalah pagi hari 100 tahun yang lalu. Yuyu, jadilah wanita cantik dan jalani hidupmu dengan bahagia, cepatlah pergi, suara Li Tianxing terdengar dari kepala Xing An. Dia kemudian berteriak dengan tegas, Xing An, ikuti aku sampai mati. Disintegrasi iblis surgawi. Master Sekte Li, kau terlalu lancang. Hanya benih iblis biasa dan kau ingin menguasai tubuh jasmaniku. Teriakan keras terdengar dari dua kepala Xing An lainnya. Terdengar gemuruh, dan ledakan dahsyat terdengar dari tubuh Xing An. Tubuhnya bergetar, anggota tubuhnya tak terkendali. Si kelumpuhan memaksakan diri untuk terbang keluar dari aula, tangannya meraih mata Xing An. Yu Zhaoqing meledak dengan sisa tenaganya, dan sinar warna-warni menahan tubuh Xing An di tempatnya. Blind mengangkat tombaknya dengan satu tangan dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menusuk jantung Xing An. Kaisar Yan Feng menggeram dan melayang ke udara sambil terbalik. Dia menarik sambaran petir setebal naga untuk menyerang lawannya dengan panik. Sekelompok sampah. Tubuh Xing An tiba-tiba hancur, dan kepala, lengan, dada, jantung, dan kaki beterbangan keluar dari dadanya. Semua kepala itu mengepul karena marah. Kalian semua sekelompok sampah. Jadi bagaimana jika kalian menggunakan disintegrasi iblis surgawi, apa yang dapat kalian lakukan padaku? Semua orang berhamburan ke segala arah dan batuk darah tanpa henti. Qin Mu melompat dan terbang sementara naga banjir mengejarnya dengan panik untuk melilit tubuhnya, meningkatkan auranya secara drastis. Dia mengangkat pedangnya untuk menusuk Xing An yang sedang menyusun kembali tubuhnya. Enyah. Lengan Xing An terlepas dari tubuhnya dan mengetuk lebih dari selusin kali dalam sepersekian detik, melukai naga banjir itu sekali lagi. Mereka jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri lagi. Xing An menarik kembali lengannya dan terus memasang kembali lengan baru ke tubuhnya. Dia menjentikkan jari Qin Mu dan berkata dengan dingin, jika bukan karena kamu masih berguna bagiku, aku bisa meledakkanmu sampai mati hanya dengan satu napas. Lengan yang baru saja dihubungkannya tiba-tiba terlepas dari ketiaknya dan jatuh ke tanah. Xing An tertegun. Dia menunduk melihat lengan itu, dan salah satu matanya tiba-tiba keluar dari rongganya, berputar dua kali di tanah. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat menahan rasa herannya. Sebuah telinga terlepas, tetapi saat dia hendak menangkapnya, lengannya juga tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Mu dengan tergesa-gesa, tetapi kepalanya jatuh. Dia berteriak dari tanah, kau meracuniku. Qin Mu bangkit dan menyeka darah di sudut mulutnya sambil berkata dengan kejam, aku baru saja membuatkan suplemen untukmu. Dan itu bekerja dengan sempurna. Suplemen. Xing An sedikit tertegun. Dadanya tiba-tiba terbuka saat tulang rusuk keluar dari daging dan darahnya.
Yang terakhir tampaknya menolak tulang rusuknya, dan itu tampak sangat menakutkan. Darah dewa di tubuhnya juga mengalir keluar. Setelah itu, sebuah kaki tiba-tiba meninggalkan tubuhnya tanpa kendali. Apa yang kau berikan padaku benar-benar suplemen, bukan racun. Wajah Xing'an akhirnya menjadi bingung ketika kepala lainnya jatuh. Bola mata, telinga, dan hidung semuanya terlepas. Bola mata, hidung, dan lidah yang berserakan itu memantul ke sana kemari, mencoba untuk menempel kembali pada kepala, tetapi begitu berhasil, bola-bola itu akan jatuh lagi. Bola-bola itu tidak dapat menyatu satu sama lain. Kaisar Yanfeng, Blind, dan yang lainnya melihat secercah harapan dan segera menyerang. Xing'an mengangkat tangannya untuk meraih Divine Spear Long Tuo yang ditusukkan Blind ke arahnya. Tepat saat dia memegangnya, seluruh lengannya melayang bersama tombak itu. Dia menangkis tinju Kaisar Yanfeng, dan tulang punggungnya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Itu bukan miliknya juga, tetapi berasal dari kerangka dewa. Itu tidak bisa menjadi suplemen, itu tidak bisa menjadi suplemen. Xing'an menjadi panik. Nenek Si tiba-tiba memukul dadanya dengan telapak tangannya, dan yang dia gunakan adalah kekuatan telapak bintang surgawi agung Li Tianxing yang menembus dadanya. Jantungnya melompat keluar dan mendarat di tanah, memantul 2 kali. Bagaimana itu bisa menjadi suplemen? Xing'an masih belum mati. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan serangan semua orang, semakin ketakutan. Suplemen hanya dapat membuatnya lebih kuat, jadi mengapa itu membuat tubuhnya terpecah? Bang, bang, bang. Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan darah berhamburan ke segala arah. Darah itu berasal dari ahli lain dan bukan dari tubuh yang sama dengan jantung dan tubuhnya, jadi darah itu menolak semua bagian tubuh. Racun apa yang kau berikan padaku? Kepala Xing'an yang mendarat di tanah terbang lagi dan menerkam. Qin Mu tidak sempat menghindarinya, tetapi pada saat itu, tangan kripel bergerak secepat kilat, dan dia berlari cepat. Dia tiba-tiba melompat dan meraih kepala sambil berteriak, "Kembalikan kakiku." Kepala itu meraung keras, menerbangkan kripel, namun, dia terbang kembali dan bertarung dengan kepala itu lagi. Sebuah kaki berlari cepat di tanah, melesat ke arah Qin Mu. Si tuli melemparkan kuas di tangannya dengan kuat, dan kuas itu menyapu Qin Mu, mengubah kaki itu menjadi sebuah lukisan. Si tuli terlentang dan terengah-engah. Ia telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk menggambar sebuah lukisan harimau ganas. Di dalamnya, seekor harimau ganas sedang memegang kaki itu di mulutnya dan melarikan diri. Qin Mu menghela napas lega. Apa yang diberikannya kepada Xing'an memang suplemen, obat yang sebenarnya. Hampir mustahil untuk menggunakan racun terhadap Xing'an. Sulit untuk mengatakan apakah apoteker pun mampu melakukannya. Jelaslah bahwa mustahil bagi Qin Mu untuk memurnikan racun yang luar biasa seperti itu. Xing'an telah mengalahkan si buta, tuli, cacat, Li Tianxing, dan Kaisar Yanfeng, semua makhluk yang tak tertandingi ini, sampai-sampai mereka tidak punya cara untuk membalas. Permaisuri janda dan para ahli lainnya bahkan belum bertahan satu ronde pun sebelum tumbang. Xing'an jelas beberapa kali lebih kuat dari Dragon Rearing Sovereign. Qin Mu telah menggunakan Tri-Break Powder untuk meracuni Dragon Rearing Sovereign, namun itu hanya mengganggunya tanpa menimbulkan ancaman apapun terhadap hidupnya, jadi meracuni Xing'an bukanlah hal terbaik untuk dilakukan. Selain itu, Xing'an juga ahli dalam pengobatan. Keahliannya dalam pengobatan hanya dapat ditandingi oleh sedikit orang di dunia ini, jadi akan mudah baginya untuk mengetahuinya jika Qin Mu menggunakan racun. Bagi seorang tabib suci yang mengejar tujuan tertentu, meracuni lawan adalah sejenis seni. Seni yang tidak selalu memerlukan penggunaan racun. Xing'an sangat kuat, tetapi kekurangannya juga mudah terlihat. Semua bagian tubuhnya diambil dari praktisi kuat lainnya dan tidak menyatu dengan tubuh aslinya, sehingga mereka akan dengan mudah menolak satu sama lain. Apoteker pernah mengajarkan Qin Mu bahwa tubuh manusia memiliki sistem pertahanan diri, sistem kekebalan. Saat transplantasi organ, tubuh asli mudah mengenali organ asing sebagai penyerang yang perlu dibasmi. Inilah alasan mengapa bagian-bagian tubuh Xing'an mulai menolak satu sama lain. Apoteker juga mengajarkan Qin Mu bahwa sebagian besar penyakit berasal dari kemunduran sistem pertahanan diri. Misalnya, wabah flu dapat diberantas dengan memperkuat konstitusi dan sistem pertahanan diri seseorang. Dengan kedua hal ini, Qin Mu menemukan cara untuk menghadapi Xing'an, yaitu dengan memurnikan suplemen yang hebat. Itu akan memperkuat rasa penolakan di seluruh bagian tubuhnya, meningkatkannya hingga maksimal. Sebagai satu-satunya pemuda di desa lansia cacat, Qin Mu telah menjalani ajaran yang paling ketat sejak ia masih muda dan telah dihancurkan oleh 9 tetua desa lansia cacat.
Keluarga yang disebut ketat telah membuatnya sangat menanamkan semua ajaran dan tradisi baik mereka di dalam hatinya, yang kemudian menjadi standar perilaku pribadinya. Apoteker memiliki karakter yang mulia dan integritas yang tidak perlu diragukan. Ia merasa bahwa menjadi apoteker adalah sebuah seni. Tidak ada batasan pasti antara suplemen dan racun. Racun dapat digunakan sebagai obat untuk menyelamatkan nyawa, sementara suplemen juga dapat menjadi racun yang mematikan. Ketika Kinmu memurnikan pil untuk menyembuhkan naga banjir, yang ia perbaiki adalah suplemen hebat itu. Dengan air liur naga kilin sebagai bahan dasar, potensinya ditingkatkan dengan berbagai macam obat untuk dikonsumsi naga banjir. Setelah mereka memakan pil roh, luka mereka pulih dengan cepat, dan otot-otot mereka beregenerasi. Tulang-tulang mereka yang patah dan urat-urat yang putus juga tumbuh kembali dengan cepat. Kinmu menggunakan rahasia pengendalian naga untuk membawa naga banjir menyerang, dan ketika lengan Xing'an menyerang mereka, suplemen yang sangat kuat itu mengambil kesempatan untuk memasuki lengan Xing'an. Kemudian masuk ke jantungnya, dan dari sana ke seluruh bagian tubuhnya. Kinmu telah menciptakan dosis terkuat yang bahkan dapat memulihkan tubuh naga banjir yang terluka. Ketika suplemen tersebut memasuki tubuh Xing'an, energi obat mulai bekerja dan memperkuat penolakan sistem kekebalannya berkali-kali lipat. Meracuninya bukanlah serangan yang mematikan, tetapi memberinya suplemen dapat membuatnya hancur berkeping-keping. Itulah seni penyembuhan yang diajarkan apoteker kepada Kinmu. Yu Zhaoqing, permaisuri janda, dan yang lainnya menahan luka-luka mereka untuk kembali bertarung. Karena tubuh Xing'an telah terbelah menjadi beberapa bagian, kepala-kepala di tanah beterbangan dan berteriak, mencoba membunuhku seperti ini. Kalian terlalu naif. Tubuhnya yang tercerai-berai tiba-tiba memberikan pukulan yang mematikan kepada semua orang, tetapi karena tidak ada dukungan dari tubuh jasmani, kekuatan sihirnya jauh lebih rendah daripada yang dimilikinya sebelumnya. Harta karun ilahinya juga dirampas oleh orang lain, dan bahkan harta karun ilahinya telah terpisah dari tubuhnya, menyebabkan kekuatan sihirnya tercerai-berai. Setiap serangan yang dilancarkannya tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Meski begitu, kemampuannya masih sangat kuat. Selain itu, kepala, kaki, lengan, dan bola mata yang melayang-layang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Tiba-tiba, beberapa kaki berlari cepat dan menempel di dada Xing'an. Kaki-kaki itu mengerahkan kekuatan dan mengangkatnya ke langit. Dia mencoba melarikan diri. Kripel menggunakan tangannya sebagai kaki untuk berlari cepat, sambil berteriak sambil memegang kedua kaki itu, "Kembalikan kakiku." Peti itu terbuka, lalu kepala dan mata lainnya terbang mendekat untuk menyerang Kripel. Kaisar Yanfeng berteriak keras dan menyemburkan anak panah darah dari mulutnya. Anak panah darah itu berubah menjadi seekor naga darah yang terbang ke langit. Kaisar Yanfeng melompat ke punggungnya dan langsung menuju ke dada naga di langit. Blaine mendorong dirinya sendiri dengan tombak besarnya dan melompat ke langit. Tombak ilahi Long Tuo menggoyangkan tubuhnya untuk menyeretnya di udara saat tombak itu melesat menuju dada di atas. Nenek Si, Yu Zhaoqing, janda permaisuri, dan yang lainnya semua melancarkan gerakan mereka untuk menyerbu ke langit dan mencegat peti itu. Ledakan. Kaisar Yanfeng terjatuh dan terbanting ke tanah sambil terus-menerus batuk darah. Si lumpuh juga jatuh tepat setelahnya, tetapi dia terus memeluk kedua kakinya erat-erat, tidak melepaskannya. Kinmu berlari cepat dan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi luka-lukanya terbuka pada saat itu, dan dia tersandung. Si lumpuh jatuh dari lengannya dan jatuh ke tanah. "Muer, kau tidak berbakti." Kripel terpental sekali sebelum mendarat lagi. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan, namun, dia masih memeluk kedua kaki itu erat-erat, cengkeramannya tidak mengendur sedikit pun. Kinmu menggaruk kepalanya dan berpikir, jika aku menggunakan rahasia pengendalian naga untuk mengendalikan naga banjir itu, kecepatanku mungkin bisa sedikit lebih cepat. Dia segera mengeksekusi rahasia pengendalian naga dan sejumlah naga banjir merayap ke arahnya sambil menekan luka-luka mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli terus berjatuhan dari langit sementara Kaisar Yanfeng berjuang untuk bangkit. Ketika dia melihat permaisuri janda juga jatuh, dia berjuang untuk berlari dan menangkapnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia tertimpa lagi. Ketika Kinmu akhirnya meminjam kekuatan naga banjir, Yu Zhaoqing jatuh dari langit. Ia ingin menangkapnya, tetapi melihat pakaiannya berubah menjadi sayap bersisik yang mengepak tanpa henti, menghentikan momentum jatuhnya. Kinmu berhenti, tetapi kemudian Yu Zhaoqing tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan sayapnya yang bersisik pun lemas. Ia jatuh ke tanah, karena sudah terlambat bagi Kinmu untuk mengejarnya. Hanya nenek Si dan si buta yang tersisa dari mereka yang masih menyerang peti itu. Kinmu kemudian segera naik ke langit.
Naga banjir yang ada di tubuhnya terluka parah dan tidak dapat bertahan lama sebelum mereka harus meninggalkan tubuhnya, jadi dia harus segera mengakhiri pertempuran itu. Pertarungan di langit itu sangat aneh. Nenek Si dan si buta dipenuhi luka-luka berat saat berdiri di atas peti dan bertahan melawan serangan yang datang dari segala arah. Yang menyerang mereka adalah bagian tubuh Xing'an. Mata dewanya memancarkan cahaya dewa, bagian atas tengkoraknya beterbangan seperti mangkuk sedekah, tinjunya, kakinya, dan bahkan jantungnya, hatinya, limpa, paru-paru, ginjal, serta kulitnya, semuanya menyerang mereka. Metode serangan yang aneh seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Naga hitam Blind melingkar dan berputar dengan panik untuk bertahan sehingga Nenek Si malah menjadi orang dengan kekuatan tempur terkuat. Dia menggunakan Great Overarching Heavenly Stars Palm Force untuk menyerang balik bagian tubuh dewa yang datang untuk mereka. Kinmu berlari cepat menuju medan perang di langit, kecepatannya sangat cepat saat ia melewati sebuah mata. Suara mendesing, mata itu menghilang, dan seekor naga banjir meninggalkan tubuh Kinmu, bergerak menjauh dari dada secepat mungkin dengan mata dicakarnya. Semakin jauh, semakin lemah kendali Xing'an, dan semakin sulit baginya untuk mengumpulkan kembali bagian tubuh itu. Kinmu berbalik, dan tangan ilahi pencuri surga miliknya meraih bola mata lain yang memancarkan cahaya ilahi saat terbang di langit. Naga banjir lainnya kemudian membawa bola mata kedua itu. Saat Kinmu berlari kencang di langit, dia mencuri berbagai bagian tubuh yang mengelilingi peti itu dan memerintahkan naga banjir di sekelilingnya untuk membawanya pergi. Naga banjir semakin sedikit jumlahnya, dan kecepatannya pun perlahan melambat. Tiba-tiba, helaian rambut memenuhi langit seperti hujan badai hitam dan menghampirinya. Muer, awas! Nenek Si dan Blind bergegas ke sisinya untuk menangkis serangan itu. Telapak tangan Nenek Si menghadapi hujan badai hitam dan mendorongnya kembali, menyebabkan rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kembali seperti jarum hitam. Tombak Blind menusuk dan menembus dada dengan suara keras. Energi mengalir deras dari dalam, memaksa Divine Spear Long Tuo mundur, dan bagian-bagian tubuh segera menyerbu kembali ke dada melalui lubang itu. Peti itu kemudian terlepas dan lepas. Si buta maju selangkah untuk mengejar, tetapi tiba-tiba ia menggerutu. Luka-lukanya bernanah, dan ia hampir jatuh dari langit. Kecepatan peti itu sangat cepat, bergerak sejauh 1000 mil dalam sekejap. Pada saat itu, sebuah suara menggema terdengar, setiap awan memiliki cahaya pisau horizontal dan vertikal bersinar di langit sebelum kembali ke kegelapan, sebuah hikmah. Kinmu menggunakan Nine Heaven's Eyes Awakening Skill untuk melihat dua bilah pisau vertikal dan horizontal. Dadanya terbelah menjadi dua, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak anggota tubuh yang rontok, berhamburan ke segala arah. Beberapa terbang ke langit, beberapa masuk ke hutan, dan beberapa melarikan diri ke bumi. Pisau surga, suara Xing'an terdengar dari segala arah. Cepat atau lambat kalian semua akan menjadi bagian dari koleksiku. Sosok agung itu berlari mendekat dan mengangkat tangannya, yang menyebabkan pisau-pisau berjatuhan, mencincang semua anggota tubuh yang patah yang tidak berhasil lolos tepat waktu. Kakek jagal, jangan lepaskan Xing'an, teriak Kinmu. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat untuk membuat suaranya terdengar sejauh itu, jadi Nenek Si segera mentransmisikan suaranya, dan jagal berteriak keras. Pisau pembantai babi jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Ki pisau menebas ke segala arah di bawah tanah, mencoba memaksa keluar bagian tubuh Xing'an yang melarikan diri ke bawah. Pada saat yang sama, pisau lain terbang dan mengiris udara. Setelah beberapa saat, dua pisau terbang kembali, dan jagal mencengkeramnya sambil melompat menjauh seolah-olah dia sedang terbang. Dalam perjalanannya, dia berkata, dia terkena ki pisauku dan tidak akan bisa lepas dari indraku. Aku akan kembali sebentar lagi. Kepala desa dan yang lainnya masih belum kembali. Mereka masih menjadi tamu di rumah matua. Aku khawatir dengan keadaan di sini jadi aku kembali lebih awal. Kinmu merasa lega, tetapi pada saat itu Blind, yang berada di sampingnya, tiba-tiba terhuyung dan jatuh dari langit. Kinmu segera mencengkeramnya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Tombak ilahi Blind, Long Tuo, juga telah kehilangan kesadarannya, karena telah mengalami kerusakan parah seperti tuannya. Hanya saja tombak itu terbuat dari tulang naga hitam. Itu adalah naga dewa, yang memiliki kekuatan psikis dan kecerdasan, serta sangat berat, dan menekan Kinmu dengan beban yang sangat berat. Nenek Si mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan ikut terseret turun dari langit. Baru ketika mereka hendak menyentuh tanah, mereka berhenti di udara. Ketiga orang itu mendarat dengan selamat, dan naga banjir terakhir di tubuh Kinmu meluncur turun dan tergeletak di tanah seperti ular mati, terengah-engah. Busa berdarah terus mengalir keluar dari mulutnya.
Kinmu memaksakan diri untuk berdiri tegak, meskipun tangan dan kakinya gemetar tak terkendali. Luka-lukanya juga sangat berat, hampir tidak mengakibatkan kematiannya. Jika bukan karena si buta, si cacat, dan si tuli yang menyelamatkannya tepat waktu, dia akan ditangkap atau dibunuh oleh Xing'an. Bahkan ketika ia meminjam kekuatan naga banjir untuk ikut bertempur, ia telah menunjukkan kurangnya kekuatan dan pengalaman dalam bertempur. Dalam pertarungan hidup dan mati dengan makhluk seperti Xing'an, ia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalikkan keadaan dengan beberapa trik yang cerdik. Beruntungnya, dia masih berhasil kali ini. Akan tetapi, saat dia melihat sekelilingnya dan melihat istana itu dipenuhi para ahli yang semuanya terluka parah, dia pun tak dapat menahan rasa terkejutnya. Belum lagi makhluk seperti si buta, si tuli, si cacat, Kaisar Yanfeng, dan Li Tianxing, bahkan naga banjirnya pun semuanya jauh lebih kuat dan mengerikan daripada beberapa makhluk setingkat master aliran sesat di dunia persilatan. Banyak praktisi kuat, seperti permaisuri janda dan berbagai pahlawan wanita serta eksistensi seperti Yu Zhaoqing, semuanya dikalahkan. Jika bukan karena dosis suplemen itu, semua orang mungkin akan dibunuh oleh Xing'an. Kuat, dia benar-benar kuat sekali, aduh. Tepat saat Kinmu mulai berbicara, telinganya mulai sakit saat nenek Si menarik-narik cuping telinganya. Mengatakan hal-hal yang tidak senonoh lagi. Katanya dengan nada tidak senang. Siapa yang mengajarimu itu? Jagal, atau patriark, atau sekelompok bajingan yang kau kenal di luar sana? Aduh, aku akan berhenti, nenek, tolong lepaskan. Nenek Si melepaskannya, dan Kinmu menghela napas lega. Dia mengusap telinganya dan bertanya, Nenek Si, sekarang setelah Li Tianxing pergi, kamu tidak perlu terus menyamar dengan kulit jelek, kan? Jangan bersedih. Siapa yang sedih? Nenek Si melangkah maju sambil menggelengkan kepalanya. Li Tianxing sudah meninggal, jadi akhirnya aku bisa terbebas dari bebanku. Aku seharusnya bahagia. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak menunjukkan senyum, tetapi malah menunjukkan ekspresi sedih. Dia menghindari Kinmu karena dia tidak ingin Kinmu melihatnya saat dia lemah. Dia memanggil iblis di aula untuk membawa semua orang yang terluka ke dalam gedung. Kinmu memanggil para naga banjir yang terluka, dan mereka membawa semua bagian tubuh Xing'an yang telah mereka rampas, melemparkan semuanya ke sarang naga sejati. Ruang di dalamnya dapat menghalangi koneksi apapun, tetapi Kinmu masih belum tenang. Dia membuat cakram kaisar berubah menjadi raja naga sejati dan memasukkannya ke sarang naga. Si cacat memeluk kakinya saat dia pingsan, jadi Kinmu harus membuang banyak tenaga untuk menariknya menjauh. Dia kemudian menemukan lukisan si tuli dan melemparkannya ke dalam segel sarang naga sejati juga. Setelah melakukan semua itu, dia menghela napas lega dan berjalan ke aula untuk membantu mengobati semua orang. Namun, ada beberapa orang yang lukanya terlalu parah dan mereka bisa meninggal kapan saja. Jika dia menyembuhkan semua orang satu persatu, itu akan memakan waktu terlalu lama, dan sebelum dia bisa mencapai akhir, sejumlah orang pasti sudah meninggal. Kinmu hanya bisa memanggil naga kilin. Naga gendut, aku telah membesarkanmu selama 1000 hari agar berguna sekarang, jadi jilatlah semuanya. Naga kilin ragu-ragu, lalu merengek, Master Sekte, dari mana aku bisa mendapatkan air liur sebanyak itu? Set, jangan bilang air liur. Hulinger segera melompat ke telinga naga kilin dan berbisik, sebut saja air liur naga. Jika kamu menyebutnya air liur, kami tidak akan bisa menjualnya di masa mendatang. Jilatlah dengan benar, dan aku akan meminta Tuan Muda untuk menambah porsi makanmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Naga kilin langsung termotivasi dan berangkat kerja. Saudari Linger, jangan lupa perbanyak makan. Kinmu memilih orang-orang yang mengalami luka paling parah dan mendiagnosis mereka terlebih dahulu. Ia mengambil beberapa jarum perak untuk menutup luka mereka terlebih dahulu dan menekan luka mereka. Ia kemudian memurnikan pil untuk mengobati mereka, tetapi tangannya masih gemetar, dan 2 tungku obat rusak. Ia menenangkan diri dan mengobati luka-lukanya sendiri terlebih dahulu. Begitu tangannya tidak lagi gemetar, ia mulai mendiagnosis orang lain dan membuat pil untuk orang lain. Ada banyak korban, dan semua luka mereka berbeda. Kinmu pertama-tama merawat mereka sekali hanya untuk mencegah luka mereka kambuh, sehingga nyawa mereka tidak dalam bahaya. Baru setelah itu dia mulai mendiagnosis mereka dengan hati-hati. Naga banjirnya juga terluka cukup parah. Mereka memperlihatkan luka mereka kepada naga kilin untuk dijilati, tetapi dia tidak sanggup melakukannya, sehingga membuat naga banjir itu mengutuknya dengan maha-maha. Ling Yuxiu, Yan Jingjing, Si Yun Xiang, dan Hulinger juga datang untuk membantu. Setelah merawat semua orang selama setengah hari, Kinmu benar-benar kelelahan dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Luka-luka di tubuhnya belum sembuh, jadi dia hanya bisa pergi dan beristirahat terlebih dahulu. Untungnya, tidak ada lagi luka yang mematikan. Sebagian besar pasien sudah bangun, meski mereka masih butuh perhatian lebih untuk sembuh total. Kinmu tidur sepanjang malam. Ketika dia bangun, langit masih belum cerah, dan dia bisa mendengar suara Nenek Si. Dia keluar dari kamar dan melihat Nenek Si sedang mengarahkan lebih dari selusin putri duyung untuk membuat sarapan. Dia duduk di tangga batu di depan aula dan menatap punggungnya, hatinya damai. Itu Nenek Si, bukan Li Tianxing. Master Sekte lama benar-benar telah meninggal. Yang menjadi perhatian pria itu, Kinmu tidak menyukainya. Li Tianxing tidak memenuhi syarat untuk gelar Master Sekte, membuat Sekte Orang Suci Surgawi kehilangan 40 tahun perkembangan. Jika bukan karena Patriark, yang bertindak sebagai kekuatan penstabil, Sekte Orang Suci Surgawi akan lama dianeksasi oleh Guru Kekaisaran dan Kaisar Yanfeng. Namun, pada akhirnya, ia masih berhasil melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Ia telah memahami bagian pendidikan yang hebat dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Ia telah memahaminya dan mewariskannya. Namun, ketika seseorang melihat kehidupannya, kegagalan masih menjadi mayoritas. Nenek Si menoleh untuk menatapnya, dan Kinmu yang berada di tangga batu tersenyum padanya. Bagian timur diselimuti warna putih seolah-olah seekor ikan besar telah terbalik di perutnya. Matahari terbit dan memanggang kulitnya menjadi warna kuning kemerahan. Setelah sarapan, Kinmu mengobati dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian ketika lukanya agak membaik, dia pergi mengobati orang lain. Gadis-gadis itu juga datang untuk membantu. Setelah sibuk selama lebih dari setengah hari, sulit untuk mengatakan berapa banyak tungku pil yang telah disempurnakan Kinmu. Dia hampir kehabisan tenaga lagi, dan ramuan roh di dalam tas taotinya kurang lebih telah habis. Mereka yang ada di tas taoti Dragon Rearing Sovereign juga hampir kehabisan tenaga. Kinmu ingin pergi membawa lebih banyak sendiri, tetapi dia benar-benar tidak punya kekuatan, jadi dia hanya bisa menuliskan nama-nama apa yang dia butuhkan dan membiarkan Hulinger menunggangi naga kilin ke prefektur santai untuk mengambilnya. Pemilik toko tanaman obat berasal dari Sekte Orang Suci Surgawi, jadi, Saintes Siang, kau harus ikut dan meminta mereka menyiapkan tanaman obat. Jika tidak ada orang di sana, gunakan kapal cepat untuk mengangkutnya dari tempat yang kau bisa. Selain itu, siapkan 26 kuali besar dan sebuah kukusan yang bisa digunakan untuk memasak manusia. Beberapa dari luka orang-orang ini sangat rumit, jadi aku harus merebus dan mengukus mereka. Yan Jingjing sangat gembira. Aku juga ingin pergi. Kinmu ragu sejenak. Kakak yang baik, aku berjanji akan mengajakmu bermain, tetapi aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, jadi akan baik bagimu untuk pergi ke prefektur santai dan berjalan-jalan di sana. Si Yunxiang sangat gembira. Meskipun itu milik sekte, aku tetap harus membayar biaya untuk tanaman obatnya. Memobilisasi kapal cepat juga membutuhkan banyak koin yang berlimpah. Kinmu melambaikan tangannya. Linger punya uang, jangan khawatir. Hulinger dan si Yunxiang saling menatap, dan percikan api beterbangan di antara iblis dan manusia. Suasananya seperti pertempuran besar akan segera terjadi. Kedua gadis itu duduk di punggung naga kilin dan keluar dari istana. Hulinger mencibir, Nona Siang, kau bisa menipu tuan muda, tapi kau tidak bisa menipuku. Lupakan saja tentang memanfaatkanku. Si Yunxiang terkekeh dan berkata, tentu saja aku tahu betapa hebatnya Linger, jadi aku mengucapkan kata-kata itu kepada pemimpin sekte. Pikirkanlah, kebanyakan orang yang terluka bukan dari Sekte Orang Suci Surgawi. Namun karena pemimpin sekte masih menginginkan sekte suci untuk menyiapkan obat, tentu saja kita harus mengumpulkan uang, tetapi dari siapa? Tentu saja bukan dari pemimpin sekte. Kita akan mengumpulkannya dari Kaisar. Saudari Linger, berhentilah menawar denganku. Sebaliknya, kamu harus menaikkan harga setinggi mungkin dan biarkan kami dengan kejam mendapatkan uang dari Kaisar. Hulinger menggelengkan kepalanya. Ada moralitas dalam berdagang. Anda juga tidak bisa menipu Kaisar. Anda harus menetapkan harga sesuai dengan harga ramuan spiritual. Si Yunxiang berdebat dengan Hulinger, tetapi dia tidak mengalah apapun yang terjadi. Kedua gadis itu sepakat tentang harga, dan Hulinger berpikir dalam hati, setelah membeli tanaman obat darimu, aku akan memberikan laporan palsu kepada Kaisar. Dengan begitu, aku akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Jika aku berkubang dalam lumpur bersamamu, aku harus membagi hasil rampasan denganmu, tetapi jika aku menyingkirkanmu dari persamaan, semua hasil rampasan akan menjadi milikku. Sekitar 10 hari diperlukan bagi toko obat di prefektur Relax untuk menyiapkan semua ramuan. Sementara itu, Kinmu telah selesai memulihkan diri,
tetapi masih ada beberapa luka tersembunyi yang belum sembuh. Setelah tidak melakukan apapun selama beberapa hari dan tidak melihat jagal kembali, Qin Mu tiba-tiba teringat sesuatu. Wawasan Wang Muran sangat luar biasa, dan dia menyarankan agar Suster Yuxiu dan saya bekerja sama untuk menemukan metode kultivasi roh primordial 6 arah yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Saya sangat sibuk beberapa hari ini, jadi saya benar-benar lupa tentang itu. Dia menemukan Ling Yuxiu dan menceritakannya kepadanya. Dengan heran, dia bertanya, jika metode kultivasi roh primordial 6 arah benar-benar didirikan oleh kami, dapatkah kami dianggap sebagai master? Tuan, Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Apakah guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dianggap sebagai seorang guru? Ketika Ling Yuxiu berbicara tentang guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia penuh rasa hormat dan berkata, bagaimana mungkin guru Kekaisaran Perdamaian Abadi hanya seorang ahli? 3 bentuk pedang dasar sudah cukup untuk membuat namanya tercatat dalam sejarah dan tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Qin Mu tersenyum dan berkata, kelebihan dari 3 bentuk pedang dasarnya agak lebih lemah daripada kelebihan roh primordial 6 arah kita. Selama kita dapat menyempurnakan teknik dan metode kultivasi roh primordial 6 arah, semua jalur, keterampilan, dan seni ilahi akan melangkah maju dengan pesat yang akan memberi manfaat bagi miliaran orang. Pikiran Ling Yuxiu tercengang, dia merasa sulit untuk mempercayainya. Roh primordial 6 arah yang kita kembangkan secara tidak sengaja benar-benar sepenting itu. Lalu apa yang kita tunggu? Dia segera menarik tangan Qin Mu dan berjalan keluar aula dengan penuh semangat. Kaisar Yanfeng, permaisuri janda, dan pasien lainnya telah dibawa keluar oleh setan rusa untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kaisar Yanfeng terluka cukup parah dan sedang berbicara dengan Yu Shaoqing ketika dia melihat sepasang anak muda berlari keluar dengan gembira. Siwer, kemana kamu pergi? Untuk mengolah roh primordial 6 arah. Kaisar Yanfeng menatapnya dengan tatapan kosong. Roh primordial 6 arah. Bagaimana cara mengolahnya? Ling Yuxiu memegang tangan Qin Mu sambil berlari ke kejauhan, suaranya terdengar dari jauh. Kultivasi ganda roh primordial. Kakakku mengatakan ini disebut kultivasi ganda roh primordial. Kaisar Yanfeng langsung merasa bahwa kubis putihnya telah dirusak oleh babi hutan dan babi hutan itu kembali lagi untuk merusaknya sekali lagi. Ia segera mulai berjuang untuk berdiri, ingin menghentikan kedua pemuda ini, tetapi beberapa setan rusa berjalan mendekat. Mereka menekannya, memberinya pilihan selain tetap di tempatnya. Seekor setan rusa betina memegang beberapa bunga di tangannya dan memberi isyarat kepada sang kaisar untuk tidak bergerak, lalu meletakkan bunga-bunga indah itu di kepalanya. Beberapa putri duyung berjalan mendekat dan memberinya buah-buahan merah yang membuat keributan. Sekelompok dari mereka berteriak-teriak di piring, membuatnya terkejut. Para setan pohon memeriksa ranjang orang sakit, dan siapapun yang tidak berperilaku baik akan dicambuk di pantatnya. Tak lama kemudian, semua orang terkenal di dunia persilatan, termasuk Kaisar dan Ibu Suri, menjadi jauh lebih tenang. Setelah para iblis selesai berpatroli, sang Kaisar ingin segera menyusul para pemuda itu, tetapi Permaisuri berkata dengan malas, Kaisar, jangan repot-repot. Generasi muda akan baik-baik saja dengan sendirinya. Jika Anda terlalu khawatir, bukankah Siwer tidak akan bisa menikah di masa depan? Ibu mungkin tidak tahu, tetapi bahaya yang tersembunyi dalam kultivasi ganda roh primordial sangat besar, itu tidak boleh dilakukan jika kedua orang itu bukan suami istri. Jika Siwer mengolah kultivasi ganda roh primordial bersamanya, roh primordial mereka akan beresonansi satu sama lain dan mereka akan naik menuju kebahagiaan bersama. Jika setelah itu dia menikah dengan seseorang di masa depan, dia tidak akan bisa beresonansi dengan menantu laki-laki saya di masa depan. Dan tanpa resonansi, tidak akan ada perasaan apapun. Jika kesenangan dari roh primordial mereka yang beresonansi bersama tidak hadir, dia akan bercerai bahkan jika dia menikah. Permaisuri tersenyum dan berkata, jadikan dia menantumu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lagi pula, siapa yang berani menceraikan seorang putri dari keluarga kerajaan? Kaisar Yanfeng terdiam sejenak. Ibu, dia adalah master sekte iblis surgawi dan juga kaisar manusia, aku tidak terlalu tenang. Permaisuri janda juga terdiam karena dia tahu apa yang dimaksudnya, penguasa sekte iblis surgawi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kaisar adalah orang yang memiliki pengaruh tertinggi di istana kekaisaran, sedangkan master sekte iblis surgawi adalah orang yang memiliki pengaruh tertinggi di dunia persilatan. Pengaruh sekte iblis surgawi telah menyebar ke seluruh istana, dan bahkan ke setiap sudut istana kekaisaran. Terutama ketika Qin Mu menjadi master sekte iblis surgawi. Sekte iblis surgawi semakin makmur, melampaui periode puncak mereka dalam sejarah. Tidak peduli apakah itu sekte Dao atau biara petir besar,
mereka semua dilumpuhkan oleh Qin Mu, dan bahkan istana kekaisaran tidak dapat lagi melawannya. Bagaimanapun, istana kekaisaran sedang melakukan reformasi, dan membutuhkan bantuan Sekte Iblis Surgawi untuk banyak hal, sehingga banyak ahli dari sekte tersebut telah memasuki istana kekaisaran. Kekaisaran perdamaian abadi, dari bawah ke atas, dipenuhi dengan pengaruh kultus Iblis Surgawi. Selain itu, Qin Mu jauh lebih berpikiran terbuka daripada Dao Master dan Rulai. Dia telah mereformasi Sekte Iblis Surgawi dan mendirikan aula sekolah, belajar dari tindakan Imperial Preceptor dan menyiapkan pasokan bakat yang tak ada habisnya untuk Sekte Iblis Surgawi. Hanya dalam waktu 2 tahun setelah Qin Mu menjadi pemimpin sekte, ia telah membawa perubahan besar, dan hal ini membuat Kaisar dan Janda Permaisuri khawatir. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Qin Mu memiliki banyak ahli di sekitarnya dan bahkan identitas Kaisar Manusia. Jika dia mengeluarkan segel Kaisar Manusia, bahkan Sekte Dao, biara petir besar, dan ibu kota giok kecil harus mendengarkan perintahnya. Itu akan menakutkan. Dilihat dari sudut pandang ini, Qin Mu jelas bukan kandidat terbaik untuk menantu Kaisar. Jika dia mengambil peran itu, akan mudah baginya untuk merebut kekuasaan darinya. Itulah yang dikhawatirkan Kaisar Yanfeng. Saat dia masih hidup, Qin Mu tidak akan bisa merebut kekuasaannya, tetapi begitu dia tiada, pergantian kepemilikan bisa terjadi hanya dengan menjentikkan jarinya. Tanpa sepengetahuan siapapun, anak yang sederhana dan jujur yang datang ke Kekaisaran Perdamaian Abadi 2 tahun lalu telah tumbuh menjadi harimau ganas yang dapat bertarung dengan naga. Itu benar-benar mengerikan. Bahkan jika Qin Mu tidak mempunyai pikiran untuk merebut kekuasaan, bagaimana dengan Master Sekte Iblis Surgawi berikutnya? Siapa yang bisa yakin bahwa Master Sekte Iblis Surgawi berikutnya yang mewarisi kekuatan yang ditinggalkan Qin Mu tidak akan tergerak saat memikirkan menjadi seorang kaisar? Sebagai kaisar, Anda memang tidak seharusnya mempercayakan kekuasaan Anda kepada belas kasihan orang lain. Anda telah melakukan apa yang benar, kata Ibu Suri. Namun, mengapa saya masih melihat keraguan dalam diri Anda? Anda waspada terhadap Master Sekte Qin tetapi Anda masih menurutinya, ini bukan cara Anda melakukan sesuatu. Untuk melaksanakan reformasi dengan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, Anda bahkan mengizinkannya meracuni saya, membuat saya terbaring di ranjang sakit selama bertahun-tahun, tidak dapat ikut campur dalam urusan politik apapun. Orang yang begitu kejam adalah Kaisar keluarga Ling kita. Kaisar Yanfeng merasa bersalah. Fu Yuanxing memang diam-diam mengizinkanku meracuni ibu. Jika aku tidak melakukannya, pengaruh ibu di istana kekaisaran akan terlalu besar, dan akan sangat sulit bagi guru kekaisaran dan aku untuk mengendalikan semuanya. Aku tidak berbakti, tetapi aku hanya bisa membiarkan ibu diam untuk sementara waktu. Bahkan jika tidak ada Menteri Qin, aku tetap akan meminta Fu Yuanxing mengeluarkan racun dari tubuh ibu setelah aku mengambil alih kendali istana sepenuhnya. Permaisuri menghela napas dan berkata, kau telah melakukannya dengan baik. Kau benar-benar putraku, kekejamanmu bahkan melampaui kekejamanku sendiri saat itu. Jadi mengapa kau tidak menyerang Master Sekte Qin? Kaisar Yanfeng terdiam sebelum berkata dengan ketus, saya khawatir. Saya khawatir guru kekaisaran dan saya akan gagal. Dan begitu kami gagal, kami akan mati dengan menyedihkan. Nasib kekaisaran, kehidupan rakyat tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada saya dan juga tidak dapat dibebankan kepada keluarga Ling. Saya membutuhkan penerus untuk melanjutkan reformasi setelah guru kekaisaran dan saya gagal. Tidak ada orang seperti ini di keluarga Ling, tetapi pemimpin Sekte Iblis Surgawi adalah orang seperti itu. Permaisuri memandang wajahnya dengan saksama dan mendesah. Aku tidak pernah menyangka bahwa putraku akan menjadi orang seperti itu. Aku hanya melihatmu dari luar. Kaisar, biarkan Siwer pergi bersama Menteri Qin. Jika menurutmu dia bisa menggantikanmu, biarkan Siwer bersamanya. Keluarga Ling kita tidak akan hancur bahkan jika guru kekaisaran dan dirimu gagal. Hati Kaisar Yanfeng sedikit tergerak, dan dia memikirkan dengan saksama arti kata-katanya sebelum mengangguk perlahan. Kamu adalah kaisar yang baik, dan guru kekaisaran juga merupakan guru kekaisaran yang baik. Permaisuri janda memandang pegunungan yang tertutup kabut dengan wajah damai dan berkata dengan suara lembut, aku tidak akan menentang kalian berdua lagi. Jangan ragu untuk mengubah dunia ini sesukamu, laksanakan reformasi sepuas hatimu. Aku akan hidup menyendiri di hutan ini, untuk bertarung dengan para pelacur kecil ini demi kekasihku. Wajah Kaisar Yanfeng kembali menghitam dan dia bergumam, Ibu, wajah keluarga kerajaan. Permaisuri Ratu berjemur di bawah sinar matahari dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, kamu anak yang berbakti, jadi mengapa kamu tidak memikirkan kebahagiaan ibumu yang sudah tua? Aku telah terbaring di ranjang sakit selama bertahun-tahun,
dan aku jelas tahu itu adalah guru kerajaan dan perbuatanmu, tetapi apakah aku pernah menggerutu padamu? Aku hanya punya keinginan ini sekarang, jadi biarkan aku pergi. Biarkan aku bertarung dengan para pelacur kecil ini, untuk menikmati diriku sendiri untuk saat-saat terakhir. Kaisar Yan Feng mengangguk dengan serius. Apakah ibu membutuhkan bantuanku untuk menyingkirkan pesaingnya? Aku telah mencapai posisi saat ini setelah melewati banyak kesulitan di kamar selir, dan kau pikir aku masih membutuhkan bantuanmu? Kau meremehkanku. Di danau di samping rumah bangsawan, Qin Mu mengeluarkan sebatang dupa dan menusukkannya ke tanah pantai, lalu menyalakannya. Ling Yuxiu mengendus aroma yang tidak biasa itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa dupa ini? Ini adalah dupa pemandu jiwa, kata Qin Mu sambil tersenyum. Saya menanamkan rune pemandu jiwa ke dalam dupa ini dan menambahkan lebih dari 100 parfum ke dalamnya. Meskipun tidak ada seni ilahi pemandu jiwa, dupa ini tetap dapat menuntun jalan. Jika roh primordial kita tersesat, saat dupa ini selesai terbakar, kekuatan rune akan meledak. Saat tubuh jasmani kita mencium aromanya, dupa ini akan menuntun roh primordial kita kembali ke tubuh jasmani kita. Dengan cara ini, tidak perlu orang lain melindungi kita. Ling Yuxiu sudah memegang tangan kanan Qin Mu, jadi dia mengangkat tangan kirinya agar Qin Mu juga memegangnya. Keduanya berpegangan tangan, mata mereka saling menatap. Mereka tersenyum, dan roh primordial mereka langsung meninggalkan tubuh mereka. Qin Mu dan Ling Yuxiu sama-sama pernah mengalami roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka untuk menjelajahi kehampaan. Setelah itu, mereka berdua mencoba mengolahnya sendiri, tetapi hasilnya tidak terlalu bagus. Mereka mencoba mengolah apa yang telah mereka pahami, tetapi itu adalah tindakan mengubah kebetulan menjadi kepastian, jadi tentu saja hal itu sulit. Saat itu, Qin Mu telah bertemu Su Senghua. Dia mengira Su Senghua adalah tubuh penguasa lainnya, dan pikirannya menjadi gelisah. Hal itu kemudian membuatnya mengalami roh primordialnya meninggalkan tubuhnya untuk menjelajahi kehampaan bersama Ling Yuxiu secara kebetulan. Begitu roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka berdua menyadari apa yang telah mereka lakukan. Keberuntungan mereka tidak biasa, tetapi itu hanya kejadian acak. Bagaimana mengubah kebetulan itu menjadi kepastian merupakan hal yang paling penting bagi mereka. Pada saat itu, roh primordial mereka telah meninggalkan tubuh mereka dan berkelana bersama, mencoba menemukan hukum perilaku dalam diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa roh primordial mereka saling terkait dan beresonansi. Itu berbeda dari kultivasi ganda roh primordial yang mereka alami secara tidak sengaja sebelumnya. Roh primordial terbentuk dari embrio roh dan jiwa. Ketika meninggalkan tubuh, jiwa-jiwa saling beresonansi, dan roh-roh primordial juga beresonansi satu sama lain. Ada denyutan mati rasa yang menyebar ke seluruh penjuru. Perasaan seperti itu bertahan lama dan tak terlupakan. Saat kedua pemuda itu menjelajahi kehampaan, mereka melihat bunga-bunga sebesar tikar anyaman. Mereka tidak tahu nama-nama bunga itu. Ada juga rumput-rumput seperti pedang tajam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada ubur-ubur di langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa, yang sangat berbeda dari pemandangan di Eternal Peace. Para pemuda berkeliaran di sekitar. Apakah ini yang benar-benar kita lihat atau hanya halusinasi bersama? Keduanya menikmati diri mereka sendiri dan lupa untuk kembali. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba mencium aroma yang kuat dan tidak biasa dan langsung merasa bahwa mereka sedang dituntun kembali oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat. Ling Yuxiu segera meraih seekor ikan kecil sambil berkata, apakah itu nyata atau halusinasi, kita akan tahu saat kita kembali ke tubuh jasmani kita. Wih, pemandangan tak terbatas di depan mata mereka berubah, dan pandangan itu tiba-tiba menghilang. Mereka kembali ke tubuh jasmani mereka di mana mereka berdiri dengan tangan saling bertautan dan mata saling menatap. Ling Yuxiu melepaskan telapak tangan Qin Mu dan melihat seekor ikan kecil berputar-putar di telapak tangannya. Itu nyata, luar biasa. Ia membungkuk dan meletakkan ikan kecil di tangannya ke dalam air. Ikan itu berenang dan meronta, lalu terbalik dan hampir tenggelam. Ling Yuxiu segera berlari dan menangkapnya. Ia melihat ikan kecil itu batuk sekuat tenaga, memuntahkan air dari perutnya sebelum mengepakkan siripnya yang tidak proporsional untuk terbang ke langit. Sementara Ling Yuxiu menatapnya dengan takjub, ikan kecil itu terbang kembali dan menyemburkan semburan air dari mulutnya, membasahi wajahnya. Ling Yuxiu sangat marah dan mengulurkan tangannya untuk menangkap ikan itu, tetapi ikan itu mengepakkan siripnya dan terbang menjauh. Ikan bodoh. Ling Yuxiu mencuci wajahnya dan berbalik untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, orang yang menggembalakan sapi, kemana kita pergi? Qin Mu merenungkannya sejenak sebelum berkata, itu seharusnya wilayah Laut Timur di reruntuhan besar. Tempat itu memiliki laut besar yang kemudian menjadi cekungan.
Air laut telah lenyap, tetapi makhluk hidup di sana bertahan hidup. Banyak ikan belajar cara terbang, begitu pula bunga-bunga. Laut Timur di reruntuhan besar. Seberapa jauh jaraknya? Lebih dari 70.000 mil. Ling Yuxiu terlonjak kaget dan berteriak, kita telah menempuh jarak lebih dari 70.000 mil dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, lalu kembali lagi. Qin Mu mengangguk dan menatap kosong ke kejauhan. Bepergian sejauh 70.000 mil dalam waktu sesingkat itu memang tidak dapat dipercaya. Mengapa tubuh jasmani tidak bisa secepat itu? Jika tubuh jasmani memiliki kecepatan roh purba, seberapa baguskah itu? Ling Yuxiu tertawa terbahak-bahak. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Roh primordial tidak memiliki berat, jadi secara alami ia dapat berlari lebih cepat. Tubuh jasmani memiliki berat, jadi secara alami ia lebih lambat. Apakah kamu memiliki lebih banyak dupa pemandu jiwa? Kami hanya fokus bermain dan tidak memikirkan teknik untuk mengolah roh primordial. Kami perlu mencoba lagi. Qin Mu mengenang keajaiban roh purba mereka yang beresonansi bersama dan menjadi sedikit serakah. Dia segera mengangguk lagi. Kita perlu mencoba lagi. Kita tidak bisa hanya fokus bermain, karena ini masalah penting. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, roh-roh primordial kembali ke tubuh mereka lagi dan Qin Mu menggaruk kepalanya. Apakah kamu ingin pergi lain kali? Ling Yuxiu mengangguk dengan serius. Kali ini, kami pasti tidak akan bermain. Anak muda tahu cara bermain. Di depan aula, si buta berjemur di bawah sinar matahari dan berbicara dengan si tuli. Lihatlah kemudaan mereka yang berkilauan. Mereka penuh dengan antusiasme dan semangat, begitu tekun dalam kultivasi ganda. Tuli, pernahkah kau berpikir untuk mencari pasangan? Si tuli mengabaikannya dan menunjuk ke lubang telinganya, memperlihatkan bahwa ia tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Berpura-pura tuli, si buta mencibir dan menopang dirinya dengan tongkatnya untuk berdiri. Dia terlatih-tatih ke sisi Kaisar Yan Feng dan berkata, menantu, putrimu saat ini sedang berkultivasi ganda dengan muerku, kenapa kau muntah darah? Kau masih memarahiku. Bagaimana mungkin seorang kaisar memarahi orang, di mana hukumnya? Kau masih berani memukulku. Kau pikir aku takut padamu? Qin Mu dan Ling Yuxiu mencoba terus-menerus. Ketika mereka sudah cukup bermain, mereka akhirnya sepakat bahwa mereka tidak akan menyelesaikan metode kultivasi roh primordial 6 arah jika mereka terus seperti itu. Mereka berdua kemudian menjadi jujur dan mulai menganalisis metode kultivasi roh primordial 6 arah. Saya rasa kita bisa mulai dari resonansi jiwa dan roh primordial. Ling Yuxiu berkata dengan serius. Jika jiwa dan roh primordial dua orang beresonansi bersama, mereka bisa saling meminjamkan kekuatan untuk membuat roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka. Qin Mu mengangguk dan merenungkannya sejenak. Namun, saat itulah roh primordial sudah dikultivasikan. Bagaimana jika belum? Sebelum resonansi roh primordial, hal utama adalah menyatukan embrio roh dan jiwa. Ling Yuxiu bersemangat. Kalau begitu, kita akan mulai dari resonansi jiwa. Resonansi jiwa, menggunakannya untuk membimbing embrio roh, lalu menyatukan jiwa dan embrio roh untuk membentuk roh primordial. Mata Qin Mu berbinar dan dia berkata, teknik ini membutuhkan dua orang untuk berkultivasi bersama. Aku akan menggunakan jiwaku untuk membimbing embrio rohmu, dan kau akan menggunakan jiwamu untuk membimbing embrio rohku. Pada saat jiwa-jiwa itu bercampur, kita berdua akan meninggalkan tubuh kita. Jiwa kita kemudian akan bertukar dan roh-roh primordial akan terbentuk secara alami. Keduanya saling memandang dengan penuh kegembiraan. Teori itu telah disuarakan oleh mereka. Jiwa Qin Mu akan membimbing jiwa Ling Yuxiu dan sebaliknya. Langkah selanjutnya akan menjadi yang paling penting. Jiwa dan embrio roh mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka, dan dengan meminjam resonansi untuk saling memanggil, jiwa-jiwa itu akan menyatu dengan embrio roh yang lain. Resonansi roh primordial kemudian akan memastikan bahwa ia tidak akan terpisah kembali menjadi embrio roh dan jiwa. Dengan cara itu, roh primordial akan dibudidayakan di alam 6 arah. Ling Yu tiba-tiba menjadi khawatir. Masalahnya di sini adalah bagaimana mengubah teori ini menjadi teknik untuk membimbing jiwa dan embrio roh satu sama lain. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan berjalan 2 putaran. Teknik semacam ini mengharuskan seseorang untuk memobilisasi roh primordial, jiwa, dan embrio roh mereka pada saat yang bersamaan. Yang terpenting adalah bahwa keduanya tidak dapat saling waspada, tetapi harus menjadi kerabat terdekat, begitu dekat sehingga mereka tidak dapat memiliki keegoisan apapun. Hanya dengan begitu mereka dapat menyerahkan roh dan jiwa mereka sendiri satu sama lain tanpa keraguan. Ling Yuxiu mengangguk dan merasakan manisnya dalam hatinya.
Ketika Kinmu berkata seperti itu, bukankah itu berarti dia adalah kerabat terdekatnya dan dia mempercayainya tanpa ragu? Jangan tanya bagaimana orang lain bisa berkultivasi. Mari ciptakan tekniknya terlebih dahulu. Kinmu membangkitkan semangatnya dan membuat beberapa batang dupa pemandu jiwa lagi. Keduanya kemudian menggunakan jiwa mereka untuk membimbing embrio jiwa masing-masing, memahami metode sirkulasi ki vital mereka sendiri sebelum merekamnya. Setelah mencobanya beberapa kali, mereka sedikit lelah dan hanya bisa berhenti untuk beristirahat. Mereka telah bermain terlalu sering sebelumnya, yang mengakibatkan vitalitas mereka agak berkurang. Setelah 6 hari, Kinmu dan Ling Yuxiu merapikan ide umum teknik tersebut dan akhirnya memutuskan prinsip-prinsip umum. Untuk hal-hal lainnya, mereka harus melakukan koreksi terperinci berdasarkan prinsip-prinsip umum. Bacar belum kembali dari mengejar Xing'an, yang membuat Kinmu, Nenek Si, dan yang lainnya sedikit khawatir. Bagaimanapun, Xing'an terlalu kuat. Jika dia memecahkan masalah suplemen dan tubuh jasmaninya kembali normal, Bacar mungkin bukan lawannya. Keahlian medis Xing'an luar biasa, jika tidak, dia tidak akan bisa menukar bagian tubuhnya sesuka hatinya, jadi memecahkan masalah dengan suplemen seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Si Yunxiang, Yan Jingjing, dan Hulinger duduk di kapal cepat yang berlayar dari prefektur Relax, membawa berbagai macam ramuan, kuali, dan kapal uap. Kinmu mengesampingkan masalah jagal yang mengejar Xing'an dan segera kembali sibuk. Dia mengangkat kuali dan bekerja keras untuk menyeduh ramuan obat, memasak dan mengukus semua pasien. Muer, mereka yang kultivasinya rendah tidak bisa dikukus, mereka akan dimasak. Nenek Si segera berkata, saya mengerti. Kinmu mengatur semuanya dengan baik dan meminta setan rusa memperhatikan kontrol panas sementara dia pergi ke sarang naga sejati. Dia mengeluarkan 5 kaki dan bertanya kepada si cacat, kakek cacat, lihat kaki-kaki ini, yang mana 2 di antaranya milikmu? Si cacat membedakannya dan memilih 2 kaki. 2 ini, Muer, mengapa kamu punya begitu banyak kaki di sini? Untuk apa? Kinmu tersenyum dan berkata, untuk suku cadang. Jika kaki kakek cacat hilang lagi, 3 kaki lainnya dapat digunakan sebagai pengganti. Pah, kata-kata anak-anak tidak ada salahnya. Ayo ketok kayu. Si cacat meludah 2 kali, dan Kinmu segera menolongnya. Dia merebus kuali berisi ramuan obat dan menyiapkan pedang bebas, salep, dan air liur naga untuk menyambung kembali kaki si cacat. Baginya, itu seperti berjalan di taman. Lagi pula, ia pernah menyambung kembali bagian tubuh kripel dan Bacar sebelumnya, jadi menyambung kembali kedua kaki itu tidak sulit baginya. Bahkan, itu menenangkan. Keahlian Muer semakin lama semakin baik. Puji kripel. Di sampingnya, Div mengangkat alisnya dan berkata, itu karena kamu terlalu sering diiris-iris oleh orang lain dan dia punya banyak kesempatan untuk berlatih. Si cacat itu marah, tetapi Kinmu menggendongnya untuk berendam dalam ramuan obat. Pah, kata-kata orang tua itu tidak ada salahnya. Ayo ketok kayu. Sementara mereka berdua bertengkar, Kinmu membawa mangkuk naga giok untuk mencari si buta. Kakek si buta, mata dewa manakah yang menjadi milikmu? Ada lebih dari 10 bola mata di dalam mangkuk, dan masing-masing adalah mata dewa yang dikumpulkan oleh Xing'an. Jika tidak diaktifkan, dia tidak dapat melihat 2 di antaranya yang memiliki 9 surga tersembunyi di dalamnya. Semua bola mata itu tampak serupa dari luar. Si buta mengulurkan tangannya untuk menyentuh dan mencungkil 2 bola mata. Ia mengerutkan kening dan berkata, sudah lama sekali mataku tidak dicungkil, dan lukanya sudah sembuh total. Apakah masih ada harapan untuk menyambung kembali mataku? Kinmu melemparkan mata lainnya kembali ke sarang naga sejati dengan mangkuk naga giok sebelum memeriksa mata Blind secara mendetail. Dia menatapnya dengan serius. Ekspresi Blind tenang saat dia tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memasangnya kembali. Aku sudah terbiasa seperti ini. Aku bisa menyambungkannya kembali, tetapi beberapa saraf di mataku sudah layu. Aku perlu merawat mataku selama beberapa hari terlebih dahulu, lalu aku mungkin bisa menggunakan obat untuk memulihkan aktivitas saraf-saraf itu. Kinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kakek buta, jangan khawatir, meskipun keahlian medisku tidak sebagus kakek apoteker, bagaimanapun juga aku tetap nomor 2 di dunia. Dia merenungkan masalah itu sejenak, lalu menyiapkan ramuan untuk memurnikan obat bagi si buta. Struktur saraf di mata bahkan lebih rumit daripada di jantung. Selain itu, tingkat kelembutannya setara dengan otak, jadi Kinmu tidak punya pilihan selain berhati-hati dalam menjalankannya. Dia memastikan bahwa semua ramuan itu murni dan tidak akan ada efek samping. Dia menggunakan semua yang dia tahu untuk memastikan bahwa energi obatnya lembut namun mampu mengaktifkan saraf. Itu adalah salah satu ujian terbesar baginya.
Kinmu menyiapkan banyak metode untuk meningkatkan aktivitas saraf di mata. Selain yang dapat dikonsumsi secara oral dan dioleskan secara eksternal, ia bahkan membuat mesin kecil yang berisi ramuan obat. Mesin itu dapat secara otomatis memanaskan obat menjadi uap untuk menyehatkan rongga mata blind. Selain itu, ramuan obat yang disempurnakan berulang kali disuntikkan ke otot mata blind yang setengah mati menggunakan jarum perak berongga. Ini bisa dikatakan menerapkan semua metode secara bersamaan. Setelah beberapa hari dirawat, Blind merasakan rongga matanya terbakar, dan tampaknya ada banyak tentakel halus yang tumbuh di dalamnya. Baru saat itulah Kinmu bergerak untuk menyambung kembali saraf matanya. Dia menggunakan pita untuk melilitkan beberapa pil roh yang dihancurkan di kepalanya, menutupi matanya. Kakek buta, setelah otot dan sarafnya sembuh total, Anda bisa melepas pita itu, perintah Kinmu, lalu memanggil iblis pohon, mengingatkannya untuk mengganti obat untuk si buta tepat waktu. Iblis pohon itu mengangguk berulang kali dan hanya duduk di depan si buta untuk menunggu waktu mengganti obat. Kinmu menghela napas lega dan memeriksa sarang naga. Ia berpikir dalam hati, jika aku menyatukan semua bagian tubuh Xing'an, aku juga bisa menyatukan tubuh dewa. Sayang sekali aku tidak tahu teknik aneh apa yang telah dikembangkan Xing'an. Ia pasti menyimpan beberapa bagian tubuhnya sendiri, atau roh primordialnya, jika tidak, ia tidak akan tetap hidup. Aneh, bagian tubuh mana yang ia simpan? Ketika dia bertarung dengan Xing'an, kepalanya telah berubah, jadi otaknya juga telah berubah. Darah dewa, jantung, dan kakinya juga telah berubah. Yang lebih menakutkan adalah dia memiliki roh primordial yang berbeda, dan dia dapat mengubahnya. Saat dia bertarung dengan Yu Zhaoqing, dia menggunakan roh primordialnya, menggunakan roh yang berbeda untuk menyerang dan melukai Yu Zhaoqing dengan parah. Namun, harus ada bagian dari tubuh aslinya yang tersisa, sesuatu yang tidak berubah. Semua bagian lainnya dapat dilepaskan, tetapi bukan yang satu itu. Itu adalah gerbang menuju vitalitasnya. Hanya dengan membasminya dia bisa dibunuh. Semua bagian tubuhnya telah tergantikan, tetapi jiwanya jelas tidak dapat tergantikan. Kinmu menatapnya, dan dia menemukan nenek Si untuk membicarakannya, karena pengetahuannya tentang jiwa jauh lebih mendalam daripada miliknya. Jiwa terbagi menjadi jiwa dan roh. Jiwa-jiwa tersebut adalah jiwa langit di jantung alis, jiwa bumi di tulang ekor, dan jiwa kehidupan di pusar. 7 roh tersebut adalah bangkai anjing di bagian atas kepala, burung pipit tersembunyi di ajna, yin burung pipit di tonjolan laring, pencuri yang mencengkeram di jantung, tidak beracun di pusar, buang kotoran di perineum, dan paru-paru bau di paru-paru. Menurut logika, mengubah bagian-bagian ini berarti jiwanya tidak akan lengkap, namun ia jelas memiliki jiwa yang lengkap. Kinmu memeras otaknya. Berdasarkan kesimpulan nenek Si, kepala, dantian, tulang belakang, leher, paru-paru, jantung, dan usus Xing'an harus dipertahankan, atau dia akan membutuhkan jiwanya untuk hidup dalam tubuh yang telah direbutnya. Namun, ketika Blind dan yang lainnya menghancurkan jantung Xing'an, meremukkan kepalanya, dan bahkan membuat tulang punggungnya terlepas dari tubuhnya, jiwa Xing'an tidak menerima cedera berat dan masih dapat memperbaiki tubuhnya. Ini berarti kepala, dantian, tulang belakang, leher, paru-paru, jantung, dan usus dari tubuh asli Xing'an masih ada. Jiwanya masih berada di tubuh aslinya dan hanya akan hidup di tubuh yang telah direbutnya saat diperlukan. Kalau begitu, bagian tubuh aslinya seharusnya disembunyikan di. Dia dan nenek Si saling menatap dan berkedip. Dada Xing'an, tubuh aslinya harus disembunyikan di dalam peti. Bacer telah membelahnya, tetapi tubuh aslinya mungkin lolos dari kerusakan. Dia masih punya kelemahan. Kinmu menenangkan dirinya. Bahkan jika kakek jagal tidak bisa membunuhnya, selama dia masih membawa peti saat dia muncul lagi, itu akan mengonfirmasi dugaanku. Nenek Si mengangguk. Selama dia muncul dengan peti itu berarti tubuh aslinya tersembunyi di dalam dan dia tidak terkalahkan. Membunuhnya akan jauh lebih mudah.